Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Seruni Pertiwi, yang kami hormati Ibu Guru TK Seruni Pertiwi sekaligus sebagai peserta pelatihan pembuatan alat permainan edukatif. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam acara pelatihan pembuatan AP dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju zaman penuh barakah ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan pelatihan pembuatan alat permainan edukatif di sekolah ini, serta Ibu Guru TK Seruni Pertiwi yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mengikuti kegiatan ini. Sebagai tenaga pendidik khususnya di satuan PAUD atau pendidikan anak usia dini, tentu sangat membutuhkan alat permainan edukatif untuk penunjang proses pembelajaran agar lebih baik. Untuk itulah kami mengangkat acara ini dengan tema Hebat dalam Berkreasi, Inovasi, dan Berkarya. Namun sebelumnya, perkenalkanlah kami untuk terlebih dahulu memperkenalkan diri. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo yang sedang ber-KKN di Kecamatan Buah dan Buah Pondrang. Saya sendiri atas nama Harisa dari Posko 17 Padang Kalua, dan saudari Vidya dari Posko 27 Desa Tanjung, dan saudari Nurul Aziza dari Posko 23 Desa Karangkarangan, dan Lisna Uko dari Desa Pamusakan Posko 24. Baiklah, acara yang pertama yaitu pembukaan sebagaimana yang telah berlangsung. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi pelatihan AP sekaligus praktek secara langsung oleh saudari Nurul Aziza. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala TK Seruni Pertiwi beserta Ibu Guru serta teman-teman mahasiswa yang saya hormati pula. Nah, sebelumnya saya memohon maaf sekaligus memohon izin kepada ibu-ibu sekalian untuk sharing tentang pembuatan media pembelajaran. Nah, saya yakin dan percaya ibu-ibu sekalian pasti lebih paham dan lebih menguasai tentang media pembelajaran. Nah, tapi ini menjadi tugas kami sebagai mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan ini. Baiklah ibu, adapun media pembelajaran yang akan saya bawakan adalah boneka tangan dari kain flanel. Apa sih itu AP? AP adalah media permainan yang dapat mengoptimalkan perkembangan anak usia dini sesuai usia dan tingkat perkembangannya, yang berguna untuk pengembangan aspek fisik, bahasa, kognitif, sosial, dan emosional anak. Nah, tujuannya AP itu sendiri adalah untuk mengembangkan berbagai perkembangan anak PAUD yang dirancang untuk mendorong aktivitas dan kreativitas anak guna menemukan pengalaman yang baru yang bermanfaat untuk eksplorasi dan eksperimen.
dalam peletakan dasar arah pertumbuhan dan perkembangan bahasa, kecerdasan fisiknya, sosial, dan emosional, serta memberikan kesenangan pada anak dalam bermain dan belajar. Nah, manfaatnya itu apa adalah dapat melatih kemampuan motorik anak, melatih konsentrasi, melatih bahasa dan wawasan, serta mengenalkan warna dan bentuknya. Nah, ini adalah gambar-gambar boneka tangan dari kain flanel. Nah, boneka tangan adalah suatu media tiruan manusia atau binatang yang dipergerakkan oleh seseorang dengan menggunakan tangan. Boneka yang dimainkan menggunakan tangan. Nah, tujuan boneka tangan itu sendiri untuk mengembangkan keterampilan berceritanya, menyimak cerita, dan mendongeng dalam aspek bahasanya anak. Nah, manfaat boneka tangan itu dapat melatih komunikasi anak, mengasah dari imajinasi, melatih konsentrasi, mengembangkan minat belajar anak, dapat menambah keaktifan dan suasana gembira pada anak, membantu anak menghilangkan rasa rendah diri. Nah, kelebihan dan kekurangan boneka tangan. Kelebihannya itu dapat dibuat sesuai tokoh ceritanya, menarik bagi anak dan mudah dimainkan, tidak memerlukan tempat dan persiapan yang rumit. Nah, kalau kekurangannya itu hendaknya menghafal cerita, harus bisa membedakan suara antara boneka satu dan lainnya. Nah, alasan kain flanel digunakan sebagai bahan pembuatan boneka tangan itu harganya relatif murah. Struktur kain mudah dibentuk, mudah juga didapatkan, awet dan tahan lama. Nah, ini adalah langkah-langkah pembuatan boneka tangan dari kain flanel. Ini bahannya ada lem tembak, ada lilin, gunting, pulpen, dan benang, dan juga adalah kain flanel. Nah, pertama itu kita membuat pola dari kain flanel, bisa menggunakan tangan atau bisa juga kita menggunakan kertas. Nah, baru kita menggunting polanya kayak yang bisa digambar. Terus dibikin timbal balik pola bagian depan dengan belakang. Nah, baru dibuat pola-pola bagian sesuai karakter yang akan diinginkan, dari tangan, mata, mulut, telinga. Nah, kemudian kita menjahit menggunakan teknik feston. Nah, inilah hasil dari boneka tangan yang siap digunakan. Nah, bagaimana bunda-bunda? Mudah bukan? Nah, sekarang kita akan membuatnya bunda-bunda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala PK beserta guru serta teman-teman mahasiswa yang saya hormati. Sebelumnya saya mohon maaf sekaligus mohon izin kepada ibu sekalian untuk sharing tentang pembuatan media pembelajaran. Saya yakin dan percaya ibu-ibu lebih paham dan lebih menguasai tentang media pembelajaran. Tapi ini menjadi tugas kami sebagai mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan ini. Adapun media pembelajaran yang akan saya bawakan yaitu alat pembelajaran edukatif pembidangan. Menurut pembidangan adalah perkakas untuk merentangkan kulit yang dijemur atau kain yang disulam. Pembidangan biasanya berbentuk lingkaran atau bunder. Tujuan dan fungsi pembidangan. Pembidangan difungsikan untuk
meregangkan kain flanel agar permukaan menjadi rata sehingga memudahkan kita untuk membuat media sesuai tema yang kita tentukan. Mengembangkan aspek perkembangan pada anak, khususnya kemampuan berbahasa serta motorik halus pada anak. Alat dan bahan: papan pembidangan, kain flanel, lem tembak, gunting, kertas, pensil. Langkah-langkah pembuatan: siapkan pembidangan dan kain flanel, lalu buka pembidangan menjadi 2 bagian. Yang ketiga, kemudian rangkaikan kain flanel di atas pembidangan, lalu jepitkan kedua bagian pembidangan tersebut hingga kain flanel menjadi kencang. Buat pola di atas kertas sesuai dengan tema yang diinginkan. Kemudian gunting pola dan yang telah dibuat, lalu gunting di atas kain flanel mengikuti pola yang telah dibuat. Setelah membuat pola, kemudian tempelkan di atas pembidangan menggunakan lem tembak. Kembalikan pembidangan langkahnya dan langkah-langkahnya. Baik Ibu, kita langsung saja untuk praktek langsung. Baiklah, selanjutnya yaitu celemek ilmu. Pengertian celemek ilmu. Celemek merupakan kain penutup baju untuk menjaga kebersihan. Tidak hanya melindungi pakaian, tetapi juga bisa digunakan saat memasak. Celemek atau apron juga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran kreativitas guru-guru TK atau PAUD. Media pembelajaran itu sendiri adalah alat bantu guru dalam mengajar. Celemek ilmu adalah kain penutup baju yang memiliki kantong ajaib yang dapat mengeluarkan berbagai bentuk ilmu pengetahuan berdasarkan tema dan subtema. Tujuan dan manfaat celemek ilmu: bisa mengasah kemampuan bercerita pada anak, menarik minat anak agar antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, melatih kemampuan imajinasi pada anak. Adapun alat dan bahannya yaitu kain flanel, kain perekat, lem tembak, gunting, kain rendah atau hiasan, pensil, kertas, dan dakron. Cara pembuatannya: yang pertama itu kita menentukan tema yang akan dibuat, misalnya tema tumbuhan, tema kendaraan, tema pekerjaan. Terus kemudian bentuklah kain flanel seperti celemek. Lalu berikan hiasan di pinggiran kain celemek. Kemudian gambar pola pada kertas sesuai dengan tema yang akan dibuat. Bentuk dan gunting pola tersebut di atas kain flanel. Kemudian satukan sesuai dengan bentuk yang diinginkan hingga menjadi satu bentuk atau gambar. Kemudian isikan dakron, lalu dilem kembali. Lalu tempelkan perekat ke bentuk yang telah diisi dengan dakron. Dan sekarang media celemek ilmu siap digunakan.